Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rati di acara talk show Prioritas Grup Wilayah 2. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari pusat. Siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Silakan Bapak, boleh perkenalkan diri? Oke, halo Prioritas Grup Wilayah 2. Perkenalkan, nama saya Ferry Haryanto. Ya, saya adalah HRD dan Training Manager Prioritas Grup Kantor Pusat. Oke, terima kasih Bapak. Nah, setelah kita berkenal nih, Rati mau tanya ini pastinya tentang mitra usaha. Karena kebanyakan followers kita itu memang mitra usaha. Kalau kita tahu ini kebanyakan mitra usaha itu berasal dari ibu rumah tangga. Iya. Ya. Nah, kali ini Rati mau tanya nih Pak. Kalau menjadi mitra usaha itu untuk pedagang dan juga pekerja, apakah itu bisa? Pada prinsipnya konsep mitra usaha ini boleh dilakukan oleh semua orang, ya. Entahkah dia itu pekerja atau dia pedagang, termasuk ibu rumah tangga, ya. Semua bisa. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dia bisa menjadi mitra usaha. Bisa ya. Nah, selain ibu rumah tangga, berarti kan salah satu yang bisa bergabung menjadi mitra usaha itu adalah pekerja dan juga pedagang. Nah, kalau benefit ataupun keuntungan menjadi mitra usaha bagi pekerja itu apa? Kalau kita berbicara masalah benefit ya, di kita itu semua orang bisa menjadi mitra usaha. Bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi bisa juga yang namanya pekerja itu jadi mitra usaha dan juga pedagang bisa menjadi mitra usaha. Jadi intinya semua orang bisa menjadi mitra usaha. Ya. Nah, kalau kita berbicara benefitnya itu pasti sudah jelas. Pertama, di saat kita menjadi mitra usaha, yang jelas kan kita pasti akan mendapatkan penghasilan tambahan. Iya benar ya, Pak. Itu penghasilan tambahan tanpa perlu kita mengeluarkan modal, tanpa kita perlu berpromosi, ya, tanpa kita mengeluarkan apapun juga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, oke. Tadi kan menurut keuntungan versi dari pekerjaan. Nah, sekarang apa nih Pak? Keuntungan benefit menjadi mitra usaha versi pedagang. Kan tadi udah disampaikan bahwa pekerja bisa menjadi mitra usaha dan pedagang pun bisa menjadi mitra usaha. Iya. Nah, apa sih keuntungan dari pedagang menjadi mitra usaha? Yang pertama, ini akan menambah jumlah customer dari pedagang tersebut. Iya. Kalau misalnya selama ini dia berdagang toko sayur begitu ya. Nah, dengan dia bermitra dengan kita, customer dia bukan hanya orang yang membeli sayur saja gitu ya. Ini bisa jadi orang-orang yang memang butuh kebutuhan rumah tangga. Ini kan udah jelas yang pertama akan menambah network dari pedagang tadi. Yang kedua, benefitnya sudah jelas bahwa setiap transaksi dari penjualan itu akan menambah pendapatan dari pedagang tersebut. Dan yang ketiga, tanpa perlu mengeluarkan modal lagi, secara tidak langsung berarti pedagang ini itu sudah menambah apa yang mesti dia jual. Jadi sebenarnya ini benefit untuk para pedagang dalam meningkatkan omset, meningkatkan pendapatan tanpa dia mengeluarkan modal lagi gitu kan. Nah, kalau seorang pekerja dan pedagang menjadi mitra usaha, kira-kira mengganggu nggak dengan pekerjaan utamanya? Harusnya tidak ya, karena kalau kita berbicara masalah menjual, itu kan bisa dilakukan kapan saja, ya kan? Kita bisa lakukan siang hari, malam hari, di sela-sela waktu luang kita bekerja gitu kan. Misalnya saya bekerja di kantor, saat kapan sih kita bisa melakukan transaksi? Ya bisa jadi di saat kita makan bareng dengan teman kita,
ya kan? Atau bisa jadi saat kita berkomunikasi dengan teman-teman kita atau dengan lingkungan kita, yang jelas ya orang harus tahu bahwa kita adalah mitra. Di saat orang sudah tahu kita mitranya prioritas, di saat ada orang butuh sebuah produk atau dia punya kebutuhan terhadap kebutuhan rumah tangga, ya pasti orang tersebut akan hubungi kita. Oke, karena sistem kerja kita hanya menggunakan smartphone aja ya Pak. Ya, Sebenarnya. betul, Itu yang lebih betul. fleksibel, jam kerjanya bisa kita atur sendiri. Iya, nah ini memang di kita kan proses kerja itu bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone, Iya, ya, yang berbasis Android ya. Android, Termasuk juga di dalamnya misalnya masalah produk-produk apa saja yang dijual itu semua kita punya aplikasi namanya mobile marketing ya. Nah, di dalam mobile marketing tersebut kita bisa menawarkan semua produk yang ada di aplikasi mobile marketing tersebut. Nah, bagaimana nih cara mendapatkan informasi tentang kantor kita nih? Padahal mereka kan tidak bisa selalu datang ke kantor karena memiliki pekerjaan utama. Nah, bagaimana Pak? Oke, kalau masalah bagaimana sih komunikasi antara perusahaan dengan mitra usaha, kita punya dua cara ya. Yang pertama, di saat mitra usaha sudah mendownload aplikasi kita, di situ mitra usaha sudah akan mendapatkan gambaran tentang perusahaan, tentang produk-produk apa saja yang dijual, dan di saat konsumen butuh produk pun dia langsung bisa bertransaksi melalui mobile prioritas tadi ya, smartphone. Yang kedua, di saat orang sudah bergabung dengan prioritas, ini kita ada yang kita sebut dengan supervisor, ini yang akan membantu para mitra usaha untuk mendapatkan informasi atau misalnya ada kendala-kendala terkait dengan proses pekerjaan akan dibantu oleh supervisor ini gitu kan. Jadi di saat misalnya kita bergabung menjadi mitra usaha, kita tidak hanya sekedar tidak sekedar hanya menjadi anggota saja atau menjadi mitra usaha saja, tetapi di sini juga akan ada perwakilan dari perusahaan yang kita sebut dengan supervisor tersebut akan membantu para mitra usaha untuk membantu orang yang bergabung menjadi mitra usaha ini. Bahkan dibimbing sampai selesai ya Pak? Ya, betul. Jadi setiap kendala yang dihadapi akan dibantu prosesnya ya, baik itu proses bagaimana cara menjual sampai dengan bagaimana cara berpromosi. Jadi akan ada orang yang mengedukasi para mitra usaha ini gitu kan. Nah, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit internal kita nih Pak. Karena ada selalu mitra usaha kita nih yang udah menjadi mitra pastinya selalu bertanya, gimana sih kalau misalkan saya itu awalnya ada di outlet Padang Sidempuan. Nah, sekarang posisi saya tuh udah pindah ke mungkin kita katakan dia berada di Medan. Nah, ada outlet prioritas yang terdekat di rumahnya. Nah, itu bagaimana? Apakah kita bisa pindah atau kita bisa tetap menjadi mitra usaha? Nah, itu gimana Pak? Bisa dijelasin? Mitra usaha itu sebenarnya sangat simpel gitu ya. Misalnya saya mitra usaha tadi yang disampaikan oleh Rati, saya berada di Sidempuan, terus saya pindah ke Medan, apakah saya masih bisa jadi mitra usaha? Karena proses kerja kita berbasis Android, dimanapun juga kita masih tetap bisa menjadi mitra usaha. Kalau memang itu masuk ke coverage wilayah pemasaran. Kalau misalnya saya pindah ke Medan, tetapi customer saya masih tetap customer yang ada di Sidempuan, ini tetap kita masih bisa melalui transaksi dari jarak jauh kan bisa, karena kita sudah berbasis smartphone ini tadi ya. Tetapi kalau kita merasa bahwa saya sudah tidak bisa maintain lagi customer saya yang ada di Sidempuan karena jarak saya yang sudah pindah ke Medan. Nah, ini kalau kita ingin mencari customer baru yang ada di Medan, kita tinggal mendatangi kantor terdekat prioritas yang ada di Kota Medan ya. Atau misalnya saat ini Ibu Rati misalnya pindah ke Gorontalo, ingat prioritas itu ada di mana-mana ya. Jadi sebenarnya di saat kita sudah bergabung dengan prioritas menjadi mitra usaha, itu tadi benefit kita itu sangat banyak sekali, tidak hanya di sini saja ya.